Setelah pernikahannya hancur karena diselingkuhi, seorang wanita dari New York melarikan diri ke Indonesia. Di sana, ia bertemu seorang nelayan Muslim yang tidak hanya menyembuhkan hatinya, tapi juga membuatnya menemukan cinta sejati dan memutuskan masuk Islam lalu menikahinya. Hidupnya pun berubah selamanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nash Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Clara Anderson, seorang penulis terkenal asal Amerika, telah lama dikenal sebagai salah satu suara paling berpengaruh dalam ranah sastra modern. Karya-karyanya, yang seringkali mengangkat tema-tema feminisme, kebebasan individu, dan perjuangan hidup, menjadi bahan diskusi di berbagai forum literatur internasional. Namun, di balik reputasi besar yang ia bangun, ada cerita lain yang jarang diketahui publik, cerita tentang seorang wanita yang pernah penuh harapan tetapi juga hancur oleh kegagalan cinta dan pernikahan. Sejak usia muda, Clara adalah sosok yang ambisius. Ia tumbuh di sebuah kota kecil di pinggiran New York, tempat ia menemukan hasratnya pada dunia tulis-menulis. Dalam buku hariannya yang pertama kali ia miliki pada usia 10 tahun, Clara sudah mulai mencatat pemikiran-pemikirannya tentang dunia. Baginya, kata-kata adalah alat untuk mengubah dunia, cara untuk menyuarakan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai ketidakadilan. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia bertekad untuk menjadi penulis yang tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga membangkitkan kesadaran akan isu-isu penting. Pada usia 20-an, Clara berhasil menerbitkan novel pertamanya, The Silent War, yang langsung mendapat sambutan hangat dari para kritikus. Novel itu membahas bagaimana sistem patriarki secara diam-diam merenggut hak-hak perempuan di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, Clara juga memperlihatkan bagaimana kebebasan individu seringkali dikekang oleh norma-norma sosial yang tidak adil. Kesuksesan novel tersebut membawa namanya melambung tinggi, dan ia pun menjadi salah satu penulis muda yang paling dicari di industri penerbitan. Namun, di balik pencapaiannya yang gemilang, ada sisi lain dari hidup Clara yang jarang terekspos. Meski ia tampak begitu percaya diri di depan umum, dalam kehidupan pribadinya, ia seringkali merasa rapuh. Sejak kecil, Clara selalu percaya bahwa cinta adalah pondasi utama kebahagiaan. Baginya, cinta adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang bisa memberikan makna bagi semua hal yang ia lakukan. Keyakinan itu akhirnya membawanya kepada pernikahan dengan seorang pengusaha sukses bernama William Hartman. William adalah pria yang tampak sempurna di mata Clara. Tampan, karismatik, dan sangat mapan, ia adalah gambaran ideal suami dalam imajinasi banyak wanita. Selama beberapa tahun awal pernikahan mereka, hubungan mereka tampak seperti dongeng yang sempurna. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara sosial, saling mendukung dalam karir masing-masing, dan bahkan menjadi pasangan yang sering dipuji oleh media. Namun, seiring berjalannya waktu, realitas mulai menampakkan wajahnya. William ternyata adalah pria yang egois dan lebih peduli pada kesuksesan profesionalnya daripada kebahagiaan istrinya. Ia sering mengabaikan Clara, meninggalkannya sendirian di rumah besar mereka meski ia sedang membutuhkan dukungan emosional. Bahkan, dalam situasi-situasi penting, William lebih memilih bekerja atau bermain golf daripada mendampingi Clara. Puncak dari kekecewaan Clara datang ketika ia mengetahui bahwa William berselingkuh dengan seorang kolega kerjanya. Pengkhianatan itu bukan hanya menghancurkan hatinya, tetapi juga membuatnya kehilangan keyakinan pada cinta dan hubungan manusia. Clara merasa dunianya runtuh. Pernikahan yang ia anggap sebagai manifestasi cinta sejati ternyata hanyalah kepalsuan. Setelah proses perceraian yang panjang dan melelahkan, Clara memutuskan untuk hidup sendiri. Namun, rasa sakit dan kekosongan yang ia rasakan setelahnya membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Ia merasa hampa, kehilangan arah, dan tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Kehidupan profesional Clara, yang sebelumnya penuh dengan produktivitas, mulai terganggu. Ia sulit berkonsentrasi pada proyek-proyek baru, dan ide-ide segar yang biasanya mengalir deras dalam pikirannya kini tersendat. Dunia literatur yang dulu ia cintai sekarang terasa seperti beban yang harus ia tanggung. Clara merasa bahwa ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Namun, di tengah keputusasaannya, Clara masih memiliki satu sifat yang tidak pernah hilang, keberanian untuk mencari jalan keluar. Ia sadar bahwa jika ia ingin sembuh, ia harus menjauh dari kehidupan yang penuh tekanan di Amerika. Ia membutuhkan tempat yang tenang, tempat di mana ia bisa merenung dan mencoba memahami kembali makna hidup serta kebahagiaan. Dengan tekad yang kuat,
Clara memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang familiar dan memulai perjalanan baru ke tempat yang jauh dari kehidupannya yang penuh drama. Keputusan Clara untuk bepergian ke Indonesia bukanlah keputusan spontan. Setelah membaca beberapa artikel tentang pariwisata di Asia Tenggara, ia tertarik pada gagasan untuk mengasingkan diri di sebuah pulau kecil yang belum tersentuh oleh dunia modern. Pulau itu, yang hampir tidak dikenal oleh turis asing, tampak seperti tempat yang tepat untuk melarikan diri dari kekacauan emosional yang ia alami. Ia ingin menemukan kedamaian di tengah deburan ombak dan angin laut yang menenangkan, jauh dari sorotan media dan ekspektasi masyarakat. Dengan hati yang penuh harap, Clara memesan tiket pesawat dan memesan sebuah pondok kecil di tepi pantai. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian sederhana, laptop untuk menulis, dan beberapa buku favoritnya. Perjalanan menuju pulau itu tidak mudah. Ia harus menempuh perjalanan panjang dari Jakarta, melalui kapal kecil yang berayun-ayun di atas gelombang laut, sebelum akhirnya tiba di destinasi akhirnya. Namun, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di pulau itu, Clara merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang mendalam, seolah-olah alam sedang memeluknya dan memberinya ruang untuk bernapas kembali. Di pulau kecil itu, Clara mulai menjalani rutinitas baru. Setiap pagi, ia bangun dengan sinar matahari yang masuk melalui celah-celah pintu kayu pondoknya. Ia akan menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan suara ombak yang memecah di tepi pantai. Setelah itu, ia biasanya berjalan-jalan mengelilingi pulau, mengeksplorasi jalur-jalur kecil yang dipenuhi pepohonan kelapa dan tanaman tropis. Di sepanjang perjalanan, ia sering berpapasan dengan penduduk lokal, yang mayoritas adalah nelayan. Mereka menyapanya dengan senyum ramah, meskipun Clara belum banyak berinteraksi dengan mereka. Meski awalnya Clara merasa asing dengan lingkungan barunya, ia perlahan-lahan mulai merasa nyaman. Suara alam yang selama ini ia abaikan di tengah kesibukan perkotaan kini menjadi teman setianya. Ia belajar mendengarkan burung-burung yang bernyanyi di pagi hari, angin yang berbisik di antara dedaunan, dan ombak yang terus-menerus menghantam karang. Semua itu memberinya rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang mulai menarik perhatian Clara, seorang pria bernama Yusuf. Yusuf adalah salah satu nelayan lokal yang sering ia lihat saat berjalan-jalan di pagi hari. Pria itu selalu menyapanya dengan senyum hangat dan gestur hormat yang sederhana, meletakkan tangan di dadanya. Awalnya, Clara merasa curiga. Apakah keramahan Yusuf hanya kepura-puraan? Ataukah ia hanya sopan karena ia tahu bahwa Clara adalah seorang turis asing? Yusuf sendiri adalah pria yang sederhana, tetapi memiliki aura ketulusan yang sulit diabaikan. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kelembutan. Matanya yang teduh dan sikapnya yang rendah hati membuat Clara merasa dihargai, meskipun mereka belum pernah berbicara banyak. Secara perlahan, Clara mulai menyadari bahwa Yusuf bukanlah pria yang seperti biasa ia temui di Amerika. Ia adalah seseorang yang berbeda, dengan nilai-nilai dan cara pandang yang mungkin belum pernah ia pahami sebelumnya. Namun, ada satu hal yang membuat Clara ragu, agama Islam yang dianut oleh Yusuf. Sebagai seorang yang dibesarkan di lingkungan Barat, Clara memiliki pandangan negatif tentang Islam. Media di Amerika seringkali menggambarkan agama itu sebagai sesuatu yang mengekang perempuan dan penuh dengan kekerasan. Bagi Clara, Islam adalah agama yang jauh dari nilai-nilai kebebasan individu yang selama ini ia perjuangkan. Namun, semakin ia mengamati Yusuf, semakin ia melihat bahwa pria itu tidak sesuai dengan stereotip yang selama ini ia yakini. Yusuf adalah orang yang suka membantu tanpa mengharapkan imbalan, yang selalu berbicara dengan lembut, dan yang tampaknya hidup dalam harmoni dengan orang-orang di sekitarnya. Ini membuat Clara bertanya-tanya, apakah ia selama ini salah menilai Islam? Perjalanan spiritual Clara dimulai dengan keraguan, tetapi juga dengan rasa penasaran yang mendalam. Ia ingin tahu lebih banyak tentang agama yang dianut oleh pria yang mulai mengubah perspektifnya tentang kehidupan. Hari-hari di pulau kecil itu berjalan dengan ritme yang sama bagi Clara, pagi yang tenang di tepi pantai, sore yang dihabiskan dengan berjalan-jalan di sekitar desa, dan malam yang penuh renungan di bawah bintang-bintang. Namun, suatu pagi, Clara merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuhnya terasa lemah, perutnya mulas, dan kepalanya terasa berat. Ia mencoba mengabaikan gejala-gejala itu, berharap bahwa itu hanya efek dari cuaca tropis yang terkadang membuat tubuhnya tidak nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk. Esok harinya, Clara tidak muncul seperti biasanya. Biasanya, ia selalu terlihat berjalan di tepi pantai atau menyapa penduduk desa. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Yusuf, yang setiap pagi melewati pondok Clara, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia mencoba mencari Clara di sepanjang pantai, tetapi tidak menemukannya. Setelah beberapa jam mencari, ia memutuskan untuk pergi ke pondoknya. Yusuf mengetuk pintu perlahan. "Bu Clara?" panggilnya dengan suara lembut. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lagi, tetapi tetap tidak ada respons. Dengan hati-hati, ia membuka pintu pondok yang tidak terkunci. Di dalam, ia melihat Clara terbaring lemas di atas ranjang, wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Tanpa ragu, Yusuf segera mendekat. "Bu Clara, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Clara hanya bisa menggelengkan kepala lemah, matanya setengah terpejam. Yusuf segera menyadari bahwa Clara membutuhkan bantuan segera. Ia segera pergi keluar, kembali ke desa untuk mengambil makanan hangat dan air kelapa segar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan mangkuk sup sederhana dan segelas air kelapa. Dengan penuh perhatian, ia membantu Clara duduk dan memberinya makanan sedikit demi sedikit. "Minumlah ini, Bu Clara," kata Yusuf sambil menyuapkan sendok kecil sup ke mulut Clara. "Ini akan membantu tubuhmu pulih." Clara, yang awalnya enggan, akhirnya mematuhi. Rasanya hangat dan menenangkan, memberikan sedikit energi pada tubuhnya yang lemah. Setelah itu, Yusuf memberinya air kelapa segar, yang membantu mengatasi dehidrasinya. Sepanjang malam itu, Yusuf tetap di samping Clara, memastikan bahwa ia mendapatkan cukup cairan dan makanan. Ia tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dalam kelemahannya, Clara merasa ada kehangatan yang luar biasa dari pria itu. Ia tidak pernah berbicara banyak, hanya menjaga dengan sabar dan penuh perhatian. Malam itu, ketika rasa sakit Clara mulai mereda, ia tidak bisa menahan air mata. Ia menangis dalam pelukan Yusuf, bukan karena kesakitan fisik, tetapi karena perasaan kekosongan dan kebingungan yang mendalam. Yusuf tidak bertanya apapun. Ia hanya membiarkan Clara menangis, memberikan ruang bagi emosinya untuk keluar. Pelukannya hangat, penuh ketulusan, dan tanpa penghakiman. Clara merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar ada untuknya, seseorang yang tidak memanfaatkannya atau meninggalkannya dalam kelemahan. Dalam pelukan itu, ia merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hari demi hari, kondisi Clara mulai membaik. Yusuf tetap menemaninya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia datang setiap pagi untuk memastikan bahwa Clara mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Selain itu, ia juga mulai berbicara dengannya tentang kehidupan sehari-hari. Yusuf menceritakan tentang pekerjaannya sebagai nelayan, tentang bagaimana ia mencari ikan di laut lepas, dan tentang kebahagiaan sederhana yang ia temukan dalam keluarganya. Ia juga mulai berbicara tentang Islam, tentang bagaimana agama itu mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan nilai-nilai universal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara Yusuf berbicara membuat Clara merasa nyaman. Ia tidak pernah memaksakan pandangannya, tetapi selalu menjelaskan dengan penuh kesabaran. Ia menceritakan tentang pentingnya saling membantu sesama, tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, dan tentang bagaimana iman bisa memberikan kedamaian dalam hidup. Clara mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Clara. Ia mulai melihat Islam melalui sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai agama yang mengekang atau penuh kekerasan, tetapi sebagai ajaran yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ia mulai mempertanyakan pandangan-pandangannya yang selama ini ia yakini. Apakah aku selama ini salah menilai Islam, pikirnya. Namun, meskipun ia mulai tertarik, ia masih merasa ragu. Ia tidak ingin terburu-buru membuat keputusan, karena ia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya. Yusuf, yang menyadari pergolakan batin Clara, tidak pernah memaksanya. Ia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Clara dengan sabar, tanpa pernah berusaha mendebat atau menggurui. Ia membiarkan Clara menemukan jawabannya sendiri, melalui pengalaman dan refleksi. Dalam diam, Yusuf terus menunjukkan ketulusannya melalui tindakan-tindakan kecil, seperti membantu Clara bangkit dari sakitnya, mendengarkan ceritanya, dan memberikan dukungan emosional tanpa syarat. Melalui proses ini, Clara mulai merasakan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, yang tidak hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang butuh bantuan, tetapi juga sebagai seorang manusia yang layak dihargai dan dicintai. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar, ajaran Islam yang mulai membuka pintu bagi Clara untuk menemukan kedamaian dan makna hidup yang selama ini ia cari. Setelah beberapa bulan tinggal di pulau kecil itu, Clara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Perlahan tapi pasti,
Ia mulai menyingkirkan prasangka-prasangka lama tentang Islam yang selama ini menguasai pikirannya. Proses ini tidak terjadi dalam hitungan hari, tetapi melalui refleksi panjang dan dialog internal yang intens. Setiap kali ia berjalan di pantai, mendengar suara ombak yang membelai bibir pantai, Clara merasa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang membimbingnya. Ia mulai mempertanyakan pandangan negatifnya terhadap Islam dan mencoba melihat agama itu dari perspektif yang berbeda, perspektif yang ditunjukkan oleh Yusuf melalui tindakan-tindakan kecilnya. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Clara adalah ketika ia menyaksikan Yusuf berdoa di tepi pantai. Suatu sore, ia melihat Yusuf duduk di atas batu karang, menghadap ke arah matahari terbenam. Pria itu menutup matanya, meletakkan kedua tangannya di depan dada, dan mulai berbisik dengan suara yang sangat lembut. Clara, yang berdiri di kejauhan, merasa ada sesuatu yang indah dalam momen itu. Meskipun ia tidak memahami kata-kata yang diucapkan Yusuf, ada aura kedamaian yang terpancar dari pria itu. Untuk pertama kalinya, Clara merasakan bahwa doa bukan hanya ritual kosong, tetapi juga bentuk komunikasi yang intim antara manusia dan Tuhan. Kejadian itu membuat Clara semakin penasaran. Ia mulai bertanya kepada Yusuf tentang konsep-konsep dasar dalam Islam, seperti arti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yusuf menjelaskan semuanya dengan sabar, menggunakan bahasa yang sederhana namun mendalam. Ia menjelaskan bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan fisik, tetapi juga tentang membersihkan hati dan pikiran. Puasa, menurut Yusuf, adalah latihan untuk mengendalikan diri dan menumbuhkan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Zakat adalah bentuk solidaritas sosial, cara untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dan haji adalah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, yang paling menarik perhatian Clara adalah cara Yusuf menjelaskan tentang konsep Tuhan dalam Islam. Ia menceritakan tentang keesaan Allah, tauhid, dan bagaimana Islam mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan, cinta, dan kebijaksanaan. Konsep ini sangat berbeda dengan pandangan Clara sebelumnya, yang seringkali memandang agama sebagai institusi yang penuh aturan kaku dan hierarki yang kompleks. Dalam penjelasan Yusuf, Clara melihat bahwa Islam adalah tentang hubungan yang intim dan personal dengan Tuhan, bukan tentang ritual yang membatasi. Meskipun Clara mulai melihat sisi positif dari Islam, ada bagian dalam dirinya yang masih berkonflik. Pandangan negatif yang ia serap dari media massa selama ini tidak mudah dihapus begitu saja. Ia masih ingat artikel-artikel yang menggambarkan Islam sebagai agama yang mengekang perempuan, yang menghalalkan kekerasan atas nama agama, dan yang seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan radikal. Bagaimana mungkin agama ini bisa seindah yang Yusuf gambarkan, pikirnya. Ia merasa bingung, terjebak antara kepercayaan lama dan pengalaman baru yang ia alami di pulau itu. Namun, Yusuf tidak pernah memaksa Clara untuk memutuskan apapun. Ia hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Clara dengan sabar, tanpa pernah berusaha mendebat atau menggurui. Ia tahu bahwa proses memahami agama adalah sesuatu yang sangat pribadi, dan setiap orang membutuhkan waktu untuk sampai pada titik kejelasan. Islam mengajarkan kita untuk berpikir dan bertanya, kata Yusuf suatu hari. Tidak ada paksaan dalam agama. Jika kamu ingin memahami lebih dalam, aku akan senang membantu. Tetapi keputusan akhir ada di tanganmu. Ketulusan Yusuf membuat Clara semakin yakin bahwa ia tidak sedang dihadapkan pada tekanan atau manipulasi. Ia merasa bahwa Yusuf benar-benar peduli padanya sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai calon penganut agama tertentu. Hal ini membuat Clara mulai membuka diri untuk belajar lebih jauh tentang Islam. Ia mulai membaca buku-buku tentang sejarah dan ajaran Islam, meskipun awalnya ia merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang asing baginya. Namun, Yusuf selalu ada untuk menjelaskan apapun yang ia tidak pahami, dengan cara yang penuh kesabaran dan kelembutan. Proses ini tidak hanya mengubah pandangan Clara tentang Islam, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa banyak dari pandangan negatifnya tentang Islam sebenarnya berasal dari stereotip yang disebarkan oleh media massa Barat. Ia mulai mempertanyakan narasi-narasi yang selama ini ia anggap sebagai kebenaran absolut. Mungkin aku terlalu cepat menghakimi, pikirnya. Mungkin ada lebih banyak hal yang tidak aku ketahui tentang Islam. Pada akhirnya, Clara memutuskan untuk belajar lebih mendalam tentang Islam dengan bimbingan Yusuf. Ia mulai menghadiri pengajian mingguan di rumah salah satu penduduk desa, di mana seorang imam setempat memberikan ceramah tentang ajaran-ajaran dasar Islam. Imam itu, seorang pria tua yang bijaksana, menjawab semua pertanyaan Clara dengan penuh kesabaran. Ia menjelaskan bahwa Islam bukan hanya tentang aturan-aturan, tetapi juga tentang nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.
Ia juga menceritakan tentang wanita-wanita hebat dalam sejarah Islam, seperti Khadijah dan Aisyah, yang menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mengekang perempuan, tetapi justru memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Refleksi Clara tentang Islam mencapai puncaknya pada suatu malam di pantai. Ia duduk sendirian di tepi laut, menatap bulan yang terpantul di permukaan air. Pikirannya dipenuhi oleh semua pengalaman yang ia alami sejak tiba di pulau itu, kebaikan Yusuf, kehangatan masyarakat desa, dan nilai-nilai universal yang ia temukan dalam Islam. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru merupakan ajaran yang penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Dalam keheningan malam itu, Clara merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, sebuah rumah spiritual yang bisa memberikan makna dan tujuan dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan merenung dan belajar, Clara akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, ia memutuskan untuk mengucapkan syahadat, dua kalimat saksi yang menandai awal dari perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslimah. Proses ini tidak hanya menandai transformasi keyakinannya, tetapi juga perubahan mendalam dalam cara ia memandang diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Langkah pertama Clara menuju Islam dimulai dengan pengakuan bahwa ia tidak lagi bisa menyangkal kebenaran yang ia temukan dalam ajaran-ajaran Islam. Setiap kali ia mempelajari nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, ia merasa bahwa nilai-nilai itu selaras dengan apa yang ia yakini sebagai prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Namun, yang membuat Clara semakin yakin adalah bahwa Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai itu secara teoretis, tetapi juga melalui praktik nyata. Ia melihat bagaimana Yusuf dan masyarakat desa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, melalui tindakan kecil seperti membantu tetangga, berbagi rezeki, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Pada hari yang ditentukan, Clara mengucapkan syahadat di hadapan imam desa dan beberapa penduduk setempat yang hadir sebagai saksi. Dalam suasana yang hikmat, Clara mengucapkan dua kalimat saksi dengan suara yang penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Ketika kata-kata itu terucap, Clara merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat, digantikan oleh kehangatan yang datang dari keyakinan baru. Setelah mengucapkan syahadat, Clara menangis. Namun kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan atau keraguan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur. Ia merasa bahwa ia telah menemukan bagian dirinya yang hilang selama ini, bagian yang selalu ia cari tetapi tidak pernah ia temukan dalam dunia materialistik yang ia tinggalkan di Amerika. Penduduk desa yang hadir menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan penuh kasih sayang. Mereka tidak hanya menerima Clara sebagai seorang muslimah baru, tetapi juga sebagai anggota baru dalam komunitas mereka. Yusuf, yang selama ini menjadi pembimbing spiritualnya, juga ikut merasakan kebahagiaan yang mendalam. Meskipun ia tidak pernah memaksakan pandangannya, ia merasa lega bahwa Clara telah menemukan kedamaian melalui Islam. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari babak baru dalam hidup Clara. Ia berjanji untuk terus mendampinginya dalam proses belajar dan beradaptasi dengan ajaran-ajaran Islam. Setelah masuk Islam, hubungan antara Clara dan Yusuf semakin erat. Mereka tidak lagi hanya berbagi momen-momen sederhana di tepi pantai atau percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Kini, mereka memiliki fondasi yang lebih kuat, keyakinan yang sama. Perasaan yang selama ini tumbuh di antara mereka mulai terungkap secara alami, tanpa paksaan atau tekanan. Bagi Clara, Yusuf bukan hanya sosok yang membantunya menemukan Islam, tetapi juga seseorang yang memberikan cinta tanpa syarat dan dukungan tanpa batas. Namun, meskipun perasaan itu semakin jelas, Yusuf tetap menjaga batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia tidak pernah bertindak melewati norma-norma agama, bahkan ketika ia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Clara. Baginya, cinta bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang menjaga kesucian dan martabat satu sama lain. Ia sering mengingatkan Clara bahwa cinta yang sejati harus didasarkan pada nilai-nilai agama, bukan hanya pada nafsu atau emosi sesaat. Suatu sore, setelah sholat maghrib, Yusuf mengajak Clara duduk di tepi pantai. Matahari baru saja tenggelam, meninggalkan jejak sinar keemasan di permukaan laut. Udara segar dan suasana tenang membuat momen itu terasa sangat istimewa. Yusuf memandang Clara dengan tatapan penuh kelembutan. "Bu Clara," katanya dengan suara pelan, "aku ingin berterima kasih padamu. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya.
Clara tersenyum, sedikit bingung dengan pernyataan Yusuf. Mengubah hidupmu? Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Kamu telah membantuku menemukan Islam dan memberiku kedamaian yang selama ini aku cari. Yusuf menggelengkan kepala. Tidak, kamu salah. Sejak kamu datang ke pulau ini, aku merasa ada tujuan baru dalam hidupku. Aku merasa bahwa Allah telah memberikan tugasmu untukku, untuk membimbingmu, mendampingimu, dan menjagamu. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu sesuatu. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidupku? Aku ingin kita membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta, iman, dan kasih sayang. Clara terdiam sejenak, merasakan debaran jantungnya yang semakin cepat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa momen ini akan datang begitu cepat, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini sudah lama tumbuh di hatinya. Ya, jawabnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Aku bersedia. Proposal Yusuf sederhana, tetapi penuh makna. Tidak ada bunga mewah, cincin berlian, atau acara megah seperti yang biasa dilakukan di dunia barat. Hanya ada dua insan yang saling mencintai karena keyakinan dan tujuan hidup yang sama. Bagi Clara, momen ini adalah salah satu yang paling indah dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia tidak hanya menemukan pasangan hidup, tetapi juga sahabat sejati yang akan selalu mendampinginya dalam suka maupun duka. Beberapa minggu setelah pertunangan mereka, Clara dan Yusuf menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh penduduk desa dan beberapa kerabat dekat Yusuf. Acara tersebut dilangsungkan di masjid kecil di desa, dengan dekorasi yang minimalis namun penuh kehangatan. Clara mengenakan gaun tradisional Indonesia yang dipinjamkan oleh salah satu tetua desa, sementara Yusuf mengenakan baju koko putih yang sederhana. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat, diiringi doa-doa dari para tamu undangan dan pembacaan ayat-ayat Al-Quran oleh imam desa. Setelah pernikahan, Clara dan Yusuf mulai membangun kehidupan bersama di pondok kecil yang dulu ditinggali Clara sendirian. Kini, pondok itu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Clara belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan gaya hidup glamor yang pernah ia jalani di Amerika. Ia mulai memasak makanan sederhana menggunakan bahan-bahan lokal, membersihkan rumah, dan bahkan membantu Yusuf menyiapkan peralatan nelayan sebelum pria itu berangkat ke laut. Namun, kehidupan sederhana ini tidak membuat Clara merasa kurang. Justru sebaliknya, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil, seperti menyaksikan matahari terbit di pagi hari, mendengarkan suara ombak yang menenangkan, dan merawat rumah bersama Yusuf. Ia juga mulai menulis kembali, tetapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Buku terbarunya, yang berjudul Menemukan Cahaya, menceritakan perjalanannya menemukan Islam dan cinta sejati di pulau kecil itu. Buku ini segera menjadi bestseller internasional, menginspirasi banyak pembaca dari berbagai belahan dunia. Kehidupan Clara dan Yusuf tidak selalu mudah. Ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, seperti cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan, atau kebutuhan ekonomi yang kadang-kadang membuat mereka harus berhemat. Namun, mereka selalu menghadapi semua itu dengan sikap sabar dan optimis. Mereka saling mendukung, saling memotivasi, dan selalu berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Clara dan Yusuf dikaruniai seorang putri yang diberi nama Aisyah. Kelahiran Aisyah membawa kebahagiaan baru ke dalam rumah tangga mereka. Clara belajar menjadi seorang ibu, sementara Yusuf terus menjalankan perannya sebagai nelayan dan pemimpin komunitas. Mereka saling melengkapi, saling mendukung, dan bersama-sama membangun kehidupan yang penuh dengan cinta, iman, dan harapan. Bagi Clara, pulau kecil itu bukan lagi sekadar tempat pelarian dari masa lalu yang penuh luka. Ia telah menemukan rumah sejatinya di sana, rumah yang dibangun di atas fondasi cinta, iman, dan kasih sayang. Dalam pelukan Yusuf dan dalam pelukan Islam, ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian materi atau pengakuan dunia, tetapi dari hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Clara sering duduk di tepi pantai pada malam hari, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, tentang semua kesedihan, kekecewaan, dan kebahagiaan yang ia alami. Ia merasa bersyukur bahwa meskipun ia pernah merasa hampa dan kehilangan arah, ia akhirnya menemukan jalan yang membawanya pada kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang bersama Yusuf dan keluarga barunya. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi,
Pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.